lemas kayaknya ya. Shalom. 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 Kok makin lemes sih? Makin saya lemes, makin lemes tuh kalian. Shalom. Oke, semangat. Ayo kita sama-sama mungkin berdiri. Hari ini kita ibadah luar biasa. Hari ini kita merayakan Hari Nasional Pemuda. Jadi kita harus semangat. Amin. Amin. Kita katakan kita ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sama-sama menari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi langit tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. 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 Kita mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita sambut bahwa hari ini bulan yang baru untuk kita, tanggal 1 awal November. Oke? Haleluya. Amin. Datanglah dan bertahta. Amin. Great is our God. Haleluya. Mari melompat untuk Tuhan. Peluk Haleluya. Amin. pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta
pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan hanya Yesus namanya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita angkat tangan, kami tinggikan, kami tindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Lompat, datanglah dan bertahta, kuat dan penuh kuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Amin. Mari kita sama-sama bersorak. Haleluya. Pemilik kehidupan hanya Yesus namanya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan penuh kuasa. Saat hati bersatu, Menaikkan pujian. belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Amin. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan penuh kuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. That is our God. Haleluya. Si bersukacita, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat, amin. Amin. Haleluya. One, two, three, four. Mari sama-sama kita bernyanyi. Dari hati yang terdalam, mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan nama bagiku. Katakan, siapakah yang terhebat dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Amin. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Haleluya. Siapa yang terhebat? Yesus. Amin. 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 Kau membuatku tertawa, Kau membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada padamu.
Siapakah yang terhebat dalam siapa? dalam hidupku. 1, 2, 3, 4. Kan ku nyerukan kau terhebat. Hebat. Amin. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Amin. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Mari menari buat Tuhan. Ayo, joget aja. Haleluya. Oi, 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 one more. Oi, 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 sekali lagi. Oi, 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 oi. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa, aku tak bisa. Aku tak mau, aku tak bisa hidup. Ayo, yo, yo. Kata, siapakah yang terhebat? Yesus dalam hidupku. Sekali lagi. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? 1, 2, 3, 4. Kan ku nyerukan kau terhebat. Hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita akan setia terus sampai akhir hidup kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Sama-sama kita angkat tangan kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes Tuhan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bersama-sama angkat suara kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku dan
dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah Pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti Tuhan panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita angkat pujian dari awal, kita katakan dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu Tuhan, ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Tuhan, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, pada rancanganmu bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidup. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kau yang setia. We worship you. Kami tinggikan namamu. Kau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kita angkatnya dengan penuh suara, dengan lembut. Tiada yang mustahil bagi
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Bapak. Ku kan setia padamu Tuhan, karena Kau ajaib. Oh, luar biasa. Tuhan, ku kan setia. Ku kan setia. Sampai akhir hidupku. Engkau mengajari kami untuk tetap setia dalam kehendak-Mu. Engkau menjadi teladan buat kami, mati di atas kayu salib, mengorbankan hidup-Mu. Dan itu menjadi teladan buat kami, bahwa kesetiaan yang Kau berikan buat kami, bahwa kesetiaan yang Kau berikan buat kami bukan kesetiaan yang sederhana, bukan kesetiaan yang main-main. Sebab itu Tuhan, kami belajar terus memandang kepada salib-Mu. Kami akan terus setia apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dalam apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau melihat salib-Mu dan kami mau setia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan menguatkan kami, dan firman Tuhan meneguhkan kami untuk kami terus melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap dakwaan iblis, setiap intimidasi iblis yang mengganggu kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis keluar. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mencabar kami, Roh Kudus mengubah kami, Roh Kudus memberikan semangat yang baru buat kami untuk setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Beri kembali buat kita. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Shalom. Berikan tos kanan kirimu. Tuhan kita dahsyat. Tos dulu. Oke. Berikan salam kanan kirimu. Engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Baik pemuda-pemudi, hari ini kita merayakan Harnas Pemuda. Ya, Hari Nasional Pemuda sebenarnya masuk ke dalam bulan Oktober. Nah, tapi kita rayakan awal November. Ya, jadi
Sedikit terlambat tetapi tidak apa-apa. Semangat Harnas terus ada dalam diri kita. Amin. Jadi apa tujuan daripada kita rayakan Harnas ini? Supaya kita tahu bahwa dan kita menyadari bahwa pemuda di dalam gereja, pemuda di mata Tuhan itu berharga dan Tuhan punya rencana buat kita semua pemuda-pemuda anak-anak Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, engkau dipakai Tuhan. Nah hari ini kita ambil tema tentang Harnas ini adalah Extreme Impact. Coba katakan sekali lagi, Extreme Impact. Coba sekali lagi. Oke, mana gambarnya? Munculkan gambar yang di atas. Oke, mungkin Indra boleh handle sebentar. Oke. Biasanya pakai iPad, sekarang pakai handphone ya karena nggak ada mejanya. Baik, kita baca sama-sama dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Ini kita pakai tema nasional, Extreme Impact dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Nanti setelah itu tampilkan gambar yang paling di atas nanti Indra ya. Oke, sudah? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah ayat ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita semua bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dan kita semua adalah rantingnya. Katakan kanan kirimu, Yesus adalah pokok anggur. Bukan pokok anggur biasa. Pokok anggur yang benar. Nah sekarang katakan kanan kirimu lagi, sekali lagi katakan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kita adalah ranting-rantingnya artinya bahwa kita harus ada dalam pokok anggur itu sendiri. Kalau kita tidak ada di dalam pokok anggur itu maka kita tidak akan berbuah. Nah oleh sebab itu kita mengambil tema tentang Harnas Pemuda ini, Extreme Impact. Apa maksudnya Extreme Impact ini? Sebenarnya ini adalah bagian yang keempat. Ya. Ada bagian beberapa dalam sudah 4 tahun kita punya visi yang jelas untuk pemuda-pemudi di Indonesia. Tujuan dari kita adakan Harnas tahun ini adalah supaya kita sebagai anak-anak muda itu mempunyai dampak yang besar bagi tempat di mana kita ada. Kita mau di mana kita tinggal, kita harus berdampak dengan baik. Bukan justru sebaliknya, kita sebagai anak-anak muda dipengaruhi oleh hal-hal yang luar. Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak muda supaya kita mempengaruhi juga bukan di pengaruhi. Katakan saya mau mempengaruhi. Bukan dipengaruhi. Beda kan? Ya. Mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau mempengaruhi berarti kita ada sesuatu yang keluar dari diri kita yang orang lain lihat sehingga orang lain bisa mengikuti kita. Di dalam gereja kita ada slogan selalu seperti ini. Church movement. Gereja yang bergerak. Bergerak untuk apa? Kita bergerak untuk kota ini. Kita harus lakukan yang the best. Apa the best? Terbaik. Atau kalau bisa kita lakukan yang the first. Apa the first? Yang pertama, apa yang pertama? Apa yang belum pernah dikerjakan di kota ini? Kita harus kerjakan bukan untuk menyombongkan diri. Bukan mau menyombongkan aku bisa lakukan ini, bukan. Tetapi kalau kita mengerjakan sesuatu di kota ini, tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kota ini penuh dengan kemuliaannya. Itu tujuan kita. Kalau kita pergi keluar, kita bukan mau tunjukkan gereja. Tetapi kita mau tonjolkan Yesus yang ada dalam hidup kita. Sehingga kota ini benar-benar mempermuliakan nama Tuhan.
Tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa berdampak begitu besar, terutama untuk lingkungan saya, di mana saya ada. Bagaimana caranya supaya saya ini bisa mempengaruhi atau berdampak bagi lingkungan di mana saya tinggal, di sekolah, di tempat kerja. Di mana saja kita tinggal kita bisa berdampak. Bagaimana kita bisa berdampak? Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang 15 ayat yang kedua. Ya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Bisa Meme? Senyumnya menjawab bisa. Oke. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ada dua hal yang dikerjakan dalam ayat ini. Yang pertama, setiap ranting padaku yang tidak berbuah diapakan? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ada dua hal yang dikerjakan dalam poin ini adalah kalau ranting itu tidak berbuah, maka akan dipotong. Artinya dibuang. Tapi kalau dia berbuah, justru dia dibersihkan. Juga dipotong bagian-bagian yang mengganggu untuk berbuah. Katakan, yang mengganggu kamu berbuah, kanan kirimu. Dipotong Tuhan. Amin. Ayat ini jelas. Artinya bahwa kalau kita mau berdampak keluar, yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kita harus berdampak bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdampak dengan diri sendiri adalah kita harus berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan menentukan seberapa dalam engkau berdampak dalam dirimu sendiri. Kalau kita setiap hari bertemu dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita selalu berdoa, kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita selalu mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Tuhan, maka apa yang tidak baik dalam diri kita itu akan dipotongnya. Sehingga yang muncul di dalam diri kita adalah hal-hal yang baik dan kita bisa berbuah lebih banyak. Memang sakit ketika kita dipotong sakit. Ketika kita dinasihati, ketika kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa kita, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan dalam di hadapan Tuhan itu sakit. Yang biasa berbuat dosa, meninggalkan dosa itu sakit. Katakan kanan kirimu, sakit. Ya. Contohnya kalau kalian lagi jatuh cinta, duduk jalan bersama, ya kan, goncengan berdua, yang baru jatuh cinta, ya goncengan gitu, duduk berdua, wah deg-degan kan. Nah, ketika tiba-tiba putus, sakit gak? Sakit men. Putus itu sakit. Tapi kalau putus cinta, katakan putus cinta itu hal biasa. Ya kan? Putus satu tumbuh 1000. Tapi saya mau ingatkan kita hari ini kalau berpacaran ambil komitmen, jangan main-main. Tapi saya nggak berbicara tentang love, sex, and dating hari ini, bukan. Saya akan berbicara tentang extreme impact. Bagaimana kita berdampak dengan ekstrim. Arti yang saya katakan tadi, ketika ditinggalkan dengan hal-hal yang biasa, yang menyenangkan kita, itu sakit. Sangat-sangat sakit, gak enak. Tapi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemarin hari apa itu Theophilus PUBG-nya kena ban.
baru bisa dibuka tahun 2030. 28 Oktober 2030, 10 tahun kena ban. Kenapa? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong anak saya ini berhenti main PUBG. Tahukah berapa lama dia main PUBG? Itu bisa sampai jam 12 malam. Jam 12 pagi sampai jam 1 pagi. Nah, jam 5 dia bangun dan siap-siap dia sekolah kadang-kadang dan dia tuh kurang. Kalau udah begitu kan mood sekolahnya kan kurang. Lihat orang pun gak enak ya kan. Rasa ketemu orang seperti mau ditelan. Jadi saya gak pernah larang. Saya cuma ingatkan ayo tidur, atur waktu main game. Berapa lama? 1 tahun saya berdoa. Karena saya kasih handphone yang baru itu mungkin mau dekat 1 tahun. Mau dekat, ini bahasa Malaysia. Hampir 1 tahun. Nah dia dulu pakai Free Fire dia, FF dulu. Karena katanya HP-nya kentang. Nah, sekarang sudah pakai Oppo A5s, wah agak wortel. Tidak kentang lagi, dia wortel, berubah wortel. Jadi dia main game dan saya kasih fasilitas. Jadi saya rasa bersalah, kan Tuhan. Jangan rusakkan handphonenya Tuhan. Kalau rusakkan handphonenya kan belinya mahal. Saya nggak tahu gimana caranya Tuhan. Dan Tuhan tahu cara yang terbaik. Tapi itu bukan saya, itu doa saya dan Tuhan yang berkehendak. itu urusan Tuhan, bukan urusan di ban 2030. Kenapa? Tahukah kamu ketika kita ditegur Tuhan, mungkin gak mengenakan, tapi itu baik buat kita. Amin. Katakan kanan kiri kita, ditegur Tuhan itu kadang gak enak. Tapi itu baik untukmu. Amin. Oleh sebab itu, mari hari ini supaya kita bisa berdampak. Yang pertama, ayo kita ketemu Tuhan dulu. Pakai waktumu dengan waktu yang baik. Minggu yang lalu saya sudah bilang. Pakai waktumu dengan baik. Perjumpaanmu dengan Tuhan, kualitasmu bertemu dengan Tuhan menentukan seberapa dalam engkau mengenal Tuhan. Mungkin kau saat ini Tuhan, mungkin kau berkata saya, Tuhan aku berdosa. Apa yang aku lakukan saat ini sangat hina dan mungkin yang aku lakukan ini sudah merugikan banyak orang. Sebab apa saudara? Tahukah kalian bahwa ketika kalian melakukan satu kesalahan atau mengambil satu keputusan, kita ini orang yang interconnected. Interconnected maksudnya ketika kita ini punya hubungan yang complicated. Hubungannya banyak. Ketika kita salah ambil keputusan, itu akan mempengaruhi orang yang di sekitar kita. Mungkin saat ini engkau sudah lakukan dosa dan mungkin kau berkata engkau sudah hina. Dosa yang kau lakukan mungkin saat ini dosa yang sangat besar. Ketika engkau kata Tuhan aku mau balik. Ya kan, yang ikut ibadah pagi kemarin artinya bertobat apa? Pulang ke sarang. Nah kita pulang ke Tuhan, ke sarangnya Tuhan. Tentunya perlu pemulihan di dalam hidup kita. Kalau kita mau berdampak untuk luar, mari kita ekstrim dulu perubahan hidup kita. Lakukan perubahan yang ekstrim. Jangan mengharapkan perubahan ekstrim keluar kalau kita sendiri belum mengadakan perubahan yang ekstrim. Katakan kanan kirimu, yuk berubah dengan ekstrim. Ya kalau boleh kasih tinju kanan kirimu berubah dengan ekstrim. Amin. Berubahlah dengan ekstrim karena Yesus tadi katakan ku mau setia sampai akhir hidupku. Kenapa? Karena Yesus setia sampai di atas kayu salib. Dan kesetiaannya ini gak main-main. Kesetiaan yang diberikan kepadamu, yang diberikan kepadaku, itu bukan kesetiaan yang main-main. Kesetiaannya ekstrim, men. Kesetiaannya sampai mati loh. Di atas kayu salib. Kalau gitu kenapa kita nggak mau berubah dengan ekstrim?
Nggak perlu berubah pelan-pelan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Iklan lewat. Ya. Berubahlah dengan ekstrim. Karena perubahan hidup itu nggak pelan-pelan. Bertobat dalam arti dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Berbalik, membelakangi dosa, nggak lagi lirik-lirik. Kalau masih 90 derajat, kita masih lirik. Ya kan? Tapi kalau 180 derajat, kita benar-benar nggak lihat dosa dan kita mengarah ke arah yang berbeda. Dan kita menjauhi dosa itu. Oleh sebab itu sebagai anak-anak muda, ayo kita berubah. Yesus sudah mati di atas kayu salib, memberikan benih kuasa dalam diri kita, benih-benih untuk kita melakukan kebaikan, benih-benih di mana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ekstrim dalam hidup kita. Sebab itu tidak ada alasan sebagai anak muda untuk bisa melakukan perubahan dengan ekstrim. Lakukan perubahan hidupmu dengan ekstrim. Dulu waktu saya masih sekolah, sebelum sekolah teologi, saya adalah anak yang pemuda yang brengsek. Pemuda yang resek. Gereja GPDI dulu saya lempar batu. Karena saya nggak ketemu GSCA dulu. Di Banyuwangi saya nggak ketemu GSCA. Yang kelihatan di tepi jalan GPDI, gereja-gereja Pentakosta yang berdoa dengan beribadah dengan hingar-bingar. Saya lempar dengan batu. Saya jualan narkoba. Saya pakai narkoba. Sampai ketika saya mau sekolah teologi, saya pergi ke Hard Rock Cafe. 1 minggu sebelum sekolah teologi, saya pergi ke Hard Rock Cafe di Bali, di Kuta, yang sudah dibom oleh Asari. Bom Bali 1. Tapi waktu itu saya udah jadi hamba Tuhan. Jadi saya nggak kebagian bomnya. Kebagiannya saya senang-senang. Waktu itu saya lihat ada Liga Itali. Wah, jadi dulu tuh kalau di Banyuwangi tahun 96 itu TV paling besar itu 14 in. Wah, itu di Hard Rock Cafe TV-nya sedindik. Pertama kali saya masuk, wah luar biasa. Kenapa? Karena kawan saya namanya Ahong, bukan mirip ya, Alyong, Hayong, nah ini mirip semua nama-nama orang Cina mirip-mirip saudara. Tapi orang Cina juga, kalau Cina yang dari Cina bilang semur, sumur, itu kepala itu bingung. Ya, semur, semut, itu bingung. Nah, jadi nama teman saya Ahong, teman akrab saya sampai sekarang. Ya. Jadi ketika saya mau sekolah teologi, dia bawa, Ren ayo ikut saya. Kemana? Ayo ke Bali. Kenapa? Kita habiskan malam ini. Karena habis ini kamu gak bisa lagi pergi ke sini. Nah, ketika saya sudah mengalami sekolah teologi, saya benar-benar berubah. Saya benar-benar, karena dulu saya bukan di sekolah, bukan di gereja yang Pentakosta atau gereja karismatik. Nah, saya dulu di gereja Presbyterian yang bukan saya mau mendiskriminasikan satu aliran, bukan. Karena di gereja saya lama dulu masih diizinkan merokok, masih diizinkan mabok-mabok, masih diizinkan, yang penting rajin ke gereja, begitu kan. Nah, ternyata begitu saya teologi, saya menyadari bahwa ini semua harus ditinggalkan. Terlebih lagi narkoba. Nah, ketika saya mulai merasakan ini, saya mulai perubahan 180 derajat. Saya berubah. Saya benar-benar tinggalkan itu semua. Saya benar-benar tinggalkan. Bayangin kalau saya nggak tinggalkan, saya jadi pendeta apa? Saya seorang pastor apa kalau saya nggak tinggalkan itu? Nah, demikian dengan kita semua anak-anak muda, engkau harus mengalami perubahan hidup dengan ekstrim. Karena Tuhan mau memakai engkau dengan cara yang ekstrim. Amin. Nanti kalau saya bilang ekstrim impact, kita salam pergerakan. Pakai lambang X ya. Oke. Coba ya. Ekstrim impact.
Sekali lagi. Extreme impact. Iya. Extreme impact adalah berbicara tentang pergerakan. Sebelum kita bergerak keluar, bergerak di dalam dirimu. Bergerak mengadakan perubahan di dalam dirimu. Amin. Yang kedua, ayat inti, ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak, katakan kanan kiri kita, berbuah banyak, katakan berbuah banyak. Pengenalan dengan Tuhan menentukan sejauh mana engkau berdampak bagi orang luar. Apa pengenalan kita akan Tuhan? Tuhan inginkan kita berbuah banyak. Firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saatnya sekarang kita berbuah. Kita berdampak. Kita pergi menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Katakan kanan kirimu, saatnya kita pergi menjangkau. Di mana kita menjangkau jiwa? Di mana kita bisa memenangkan jiwa? Di mana engkau berdiri, di situ ada jiwa, di situ harus diselamatkan. Saya kagum dengan pemuda-pemudi di tempat ini. Kalau pergi penginjilan ekstrim banget. Gak peduli siapa yang ketemu di depan dia hajar, dia doain, dia injili. Kadang-kadang saya berpikir berani bener ini. Saya sendiri pikir kalau ditangkap saya yang kena ini ya kan. Tapi begitu ekstrim. Nah ini yang harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan di kota ini. Mungkin kita berpikir, pastor kota ini sudah terkenal dengan orang-orang percaya. Mereka bukan orang percaya, mereka hanya tahu Yesus. Tapi belum percaya Yesus. Bayangkan dalam hari Minggu masih banyak bangku-bangku gereja yang kosong. Ini aja kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, kosong. Bayangkan dalam kota ini, percaya Tuhan yang sungguh-sungguh, cukup gak gereja? Gak cukup. Di Almolonga, di Amerika Latin, satu kota bernama Almolonga. Diawali dengan seorang pastor, saya lupa namanya seorang pastor ini, ada di dalam laptop, saya simpan. Dia mulai bawa 5 orang pemuda. Dia berdoa di atas bukit memberkati kota Almolonga. Apa yang terjadi? Yang dulu Almolonga banyak orang-orang menyembah berhala. Di Almolonga banyak orang yang masih mabuk. Penjara penuh. Petani-petani menghasilkan sesuatu yang tidak banyak. Tetapi ketika mereka mulai berdoa, memberkati kota Almolonga, dan mereka mulai menginjili, apa yang terjadi? Perubahan besar terjadi. Almolonga diberkati Tuhan. Hari Minggu kota itu sepi. Kenapa? Semua pergi ke gereja. Penjara kosong. Kenapa? Karena orang-orang bertobat. Bayangin. Dan kalian tahu itu besarnya wortel yang kalian tahu sebesar apa? Wortel sebesar apa? Ini ya, sini ada ya paling besar? Atau segini wortel paling besar? Itu wortel di Almolonga saat itu dia sebesar lengannya orang bule. Ketika ada pertobatan, perubahan ekstrim terjadi. Bukan hanya pribadi yang terjadi, tanah diberkati, air diberkati, angin diberkati. Ketika kota itu memuliakan nama Tuhan. Ketika kami pertama kali datang di sini. Apa yang pertama 3 tahun yang lalu, kebiasaan kota ini apa yang terjadi? Mati lampu. Betul ya? Mati lampu, gak tanggung-tanggung, 1 hari bisa 7 kali. Kadang-kadang 10 kali. Matinya 3 jam, hidupnya 15 menit.
Ya kan? Hah? Tapi 2 tahun yang lalu sudah mulai diperbaiki dan hari ini listrik kita ya walaupun mati paling 1 bulan cuma 2 kali. Ya kan? Iya, kebetulan Koki nggak pernah mati lampu. Listrik di sana. Ya. Nah, apa yang saya mau ceritakan ketika kita berdoa bersama-sama, pergi memberitakan Injil, ada satu perubahan yang terjadi. Pergumulan saya di kota ini susah air. Ya, memang bukan semua. Tapi ketika kita pergi menginjili, kota ini diberkati, kota ini dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Air akan diberkati. Kenapa saya sekarang jarang beli baju berwarna putih? Karena kalau pakai berwarna putih, dicuci warnanya jadi kuning. Betul ya? Betul. Makanya saya pakai baju-baju sekarang yang berwarna. Karena yang berwarna hitam. Karena hidup itu nggak selalu putih. Yeah. Ya. Nah, kalau kita sudah bertumbuh iman kita harus berdampak keluar. Beritakan Injil, beritakan keselamatan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tidak peduli siapapun, dimanapun, apapun warna kulitnya, bagaimana bentuk mukanya, bagaimana bentuk matanya, kita ketemu dengan dia, kita injili dia. Pastor susah penginjilan. Ini saya selalu ajarin. Kita kan punya tetangga. Pagi-pagi bangun, sapu-sapu tetangga. Yang di kos susah penginjilan, sebelahnya belum percaya Yesus. Selamat pagi Om. Ganteng banget Pung hari ini Om. Mau kemana? Nah, kalau Omnya diganti kau jadi bahaya ya kan? Keren banget tuh hari ini Om. Mau kemana Om? Mau kerja. Oke Om, Tuhan Yesus berkati. Udah beres penginjilan. Ya kan? Besok ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Besok ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Besok hari kelima ketemu Yesus lagi. Ngelihat muka kita, udah inget ya, inget Yesus. Pergi ke satelit mat, ke CS, kemana aja, ketemu dengan kasir. Jangan cuman kurang nagih, marah-marah ketika kembaliannya kurang. Bukan, jangan itu aja. Kalau kurangannya 1.000 nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Kak. Buat kakak, Tuhan Yesus berkati. Dikasih 1.000, kasih Yesus lagi. Amin. Engkau yang punya toko, lebih banyak orang datang ketemu dengan engkau. Betul ya Margaret ya? Yang punya toko ketemu, wah kembaliin. Terima kasih ya udah belanja, Tuhan Yesus berkati. Wah, udah belanja dikasih terima kasih. Dikasih Yesus lagi. Besok datang ketemu Yesus. Besok lagi Yesus lagi. Begitu ngelihat muka kita, ingat siapa? Yesus. Penginjilan. Beres. Iya toh? Ayo mari kita menginjil. Ekstrim hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari berdampak dengan ekstrim. Buka hatimu, minta kepada Tuhan. Tuhan aku mau dipakai dengan luar biasa. Tuhan aku hari ini mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Aku mau berdampak dengan ekstrim. Diawali dengan perubahan yang ekstrim. Dilanjutkan dengan pergerakan yang ekstrim. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Pemain musik maju ke depan. Kita katakan, ku mau setia, ku mau Bapa untuk melayanimu. Ada lagu itu? Tahu lagu itu? Enggak tahu. Oke. Lagu yang temanya melayani apa ini? Jangan melayani. Pastor Farah bisa request lagu untuk kita ambil komitmen untuk melayani Tuhan hari ini. Apa? Lagu yang terakhir saja. Yang terakhir aja yang tadi. Apa judulnya? Ya, sampai akhir hidupku. Boleh tolong pakai apa? Di situ saja. Sambil angkat pujian ini, kita ambil komitmen di hadapan Tuhan.
Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan, aku berkomitmen untuk menjangkau jiwa untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Buatkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya ada yang jantanmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ketika kita akan pujian ini, yakinlah bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan memanggil engkau sejak awal lagi. Tuhan panggil engkau, memilih engkau dari dulu. Dan Tuhan memakai engkau dengan luar biasa. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Buatkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku percaya. Kini aku berserah, tiada yang jangkamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Engkau yang rindu dipakai Tuhan. Engkau yang rindu Roh Kudus menjamahmu hari ini, letakkan tanganmu di dada. Engkau yang mau berdampak, engkau yang mau merubah hidupmu, engkau yang
yang merubah hidupmu dan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, letakkan tangan di dada. Saya mau berdoa untuk engkau hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, hari ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau berubah dalam hidup kami. Kami mau mengambil keputusan dan berubah. Dan kami rindu dan perubahan yang kami lakukan. Roh Kudus sama kami. Roh Kudus melawat kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami berkarya, untuk kami bertambah lebih ekstrim lagi buat orang-orang di sekitar kami, buat orang-orang yang ada di lingkungan kami, bahkan untuk kota ini Tuhan, bahkan untuk kota ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami. Engkau yang telah memilih kami dari sejak dulu. Sejak kami ada di dalam kandungan. Engkau telah menentukan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk kami berubah dan kami mau menjangkau jiwa. Kami mau menangkan jiwa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sampai kota ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami mau saksikan kemenangan salib Tuhan. Kami mau saksikan kemenangan Yesus buat kota ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Kita berdiri. Pemain musik terus lakukan pujian. Boleh jalankan perjamuan kudus kita hari ini. Haleluya Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Sama-sama pujikan Tuhan. Aku berharap pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Angkatlah roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengenang kematiannya, tubuhnya terpecah-pecah untuk menebus, memberikan kehidupan buat kita. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sambil mengenang pencurahan darahnya untuk menebus dosa kita, mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Engkau yang punya masalah, beban berat, letakkan tanganmu di dada. Hari ini saya mau berdoa saudara, buat kalian semua. Tuhan, hari ini kami tahu kuasa-Mu bekerja buat kami. Dan kami percaya bahwa saat ini mujizat-Mu terus terjadi buat kami. Dan dengan iman kami meletakkan tangan kami di tempat yang sakit. Dan kami katakan, oleh bilur Yesus yang ajaib, kami yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, segala penyakit disembuhkan. Setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan live streaming ini, mereka yang punya iman dan meletakkan tangan di tempat yang sakit, mereka sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan ketika kami punya masalah, beban yang berat, kami percaya Engkau membuka jalan buat kami. Engkau mati di atas kayu salib, bukan hanya menyelesaikan dosa kami, tetapi Engkau juga menyelesaikan segala pantangan hidup kami. Dan dengan iman kami meletakkan tangan kami di dada. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi buat kami. Kekuatan Tuhan Tuhan berikan buat kami untuk meraih berkat Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan live streaming ini pun, mereka punya iman. Dan hari ini masalah mereka diselesaikan di dalam nama Yesus. Tantangan hidup mereka diselesaikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan berkati setiap kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kau memberkati kami semua, dan saat ini kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, pakailah persembahan kami untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terlebih pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pemuda yang dikasih Tuhan, pulang dan bawalah berkat yang ajaib dari Tuhan. Berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pemeliharaan serta pengurapan kuasa-Nya yang ajaib
yang dahsyat itu mengalir dalam hidupmu di dalam karya Roh Kudus, menguatkan engkau, memampukan engkau terus memenangkan jiwa, menjangkau jiwa-jiwa sampai kota ini penuh dengan kemuliaannya. Seluruh berkat ini turun atasmu dari saat ini kekal sampai Dia datang menjemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat kita. Tuhan Yesus berkati. Oke, jangan pulang dulu, kita berfoto dulu. Nah, kita foto sama-sama. Selamat datang. Siapa? Siapa? Oh, sudah Udah dua kali. Oke. Iya, maksudnya siapa yang datang pertama kali selamat datang. Oke, yuk kita maju semua, kita berfoto dulu. Yang mau kasih persembahan dulu boleh ke persembahan dulu.